Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezra Nur Alifa Jeni dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 2010111246. Di sini saya ingin mempresentasikan dampak COVID-19 terhadap pendidikan, tugas video 1 dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia menjadi kendala bagi semua kalangan di dunia dan juga merupakan krisis kesehatan bagi umat manusia. Dalam dunia pendidikan, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat banyak, seperti banyaknya sekolah di dunia ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Beberapa negara telah menutup sekolah dan menyebabkan setidaknya 290,5 juta peserta didik di seluruh dunia menjadi terganggu aktivitas belajarnya karena sekolah ditutup oleh pemerintah. Selanjutnya ada dampak umum COVID-19 terhadap pendidikan. Dampak yang dirasakan dari munculnya pandemi COVID-19 ini terhadap dunia pendidikan sangat besar dan dirasakan oleh berbagai pihak dalam bidang pendidikan, terutama guru, kepala sekolah, peserta didik, dan juga orang tua. Dampak dari tingginya tingkat penyebaran virus COVID-19 ini, universitas dan perguruan tinggi lainnya ditutup dan tidak terkecuali sekolah dasar juga ikut ditutup. Dengan adanya perintah penutupan sekolah, maka pemerintah harus memikirkan dan mengambil langkah yang tepat dan juga cepat agar proses pembelajaran tidak tertinggal dan peserta didik tetap menerima hak untuk mendapatkan ilmu seperti berada di sekolah. Langkah yang diambil pemerintah selanjutnya adalah memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung, tetapi tidak dengan tatap muka langsung, melainkan dengan online dan penggunaan media elektronik. Banyak organisasi yang menggunakan metode penyampaian berbasis daring ini untuk pelatihan pegawai. Munculnya pandemi COVID-19 memberikan dampak pada kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah, kini menjadi belajar di rumah melalui daring. Pembelajaran daring yang diterapkan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah agar proses pembelajaran berjalan lancar. Belajar daring harus dengan bantuan teknologi digital seperti Google Classroom, Rumah Belajar, Zoom, video konferensi, telepon atau live chat, dan lain-lainnya. Dengan adanya penggunaan media daring, mengharuskan tenaga pendidik tetap memperhatikan dalam pemberian tugas melalui pemantauan pendampingan, salah satunya melalui grup WhatsApp, sehingga peserta didik mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Tenaga pendidik juga harus tetap berkomunikasi dengan pihak orang tua untuk memberikan informasi terkait perkembangan peserta didik. Masalah yang dialami dalam dunia pendidikan, terutama oleh peserta didik, guru, serta orang tua dalam kegiatan belajar mengajar online ini adalah yang pertama ada kurangnya penguasaan teknologi, kemudian adanya penambahan biaya kuota internet, bertambahnya pekerjaan untuk orang tua dalam mendampingi anak-anaknya dalam proses belajar mengajar, kemudian komunikasi dan sosialisasi antar peserta didik akan menurun, proses interaksi guru dan orang tua menjadi semakin berkurang, dan jam kerja yang menjadi tidak terbatas bagi tenaga pendidik dan peserta didik karena harus berkomunikasi dan berkoordinasi setiap waktu. Kemudian ada dampak terhadap pendidikan. Kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan kumpulan orang-orang kini mulai dibatasi, seperti bersekolah, bekerja, beribadah, dan lain sebagainya. Pemerintah sudah menghimbau dan mengeluarkan aturan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah masing-masing untuk menekan jumlah pasien yang terpapar virus COVID-19 dan menekan laju penyebaran yang terjadi di Indonesia.
Menteri Nadiem Anwar Makarim telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36962-MPK.A-HK-2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19 yang memberikan arahan bahwa kegiatan belajar mengajar oleh peserta didik dilakukan secara daring atau online dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Dampak yang dialami Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah mengeluarkan aturan baru yang membuat ujian nasional atau UN di tahun 2020 resmi ditiadakan, mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga setingkat sekolah menengah atas atau SMA telah dibebaskan dari ujian tersebut. Pemerintah telah meniadakan ujian nasional atau UN sebagai langkah awal dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan memudahkan para peserta didik. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi wabah pandemi COVID-19 adalah dengan memberlakukan prinsip social distancing pada seluruh lapisan masyarakat, bahkan di beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Diberlakukan pula PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang sangat besar pada sektor pendidikan di Indonesia, khususnya pada proses pembelajaran bagi siswa sekolah. Penerapan social distancing pada jenjang sekolah dasar dan menengah serta jenjang atas dan perkuliahan terus dilaksanakan hingga kondisi dinyatakan kondusif dan lebih aman. Selama pandemi berlangsung, sekolah diliburkan, tetapi proses belajar mengajar harus tetap berlangsung agar peserta didik tidak ketinggalan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.